Pasca mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang kilometer 102, musisi Charly Van Houten dan sederet kru dan manajemen akhirnya angkat bicara soal kejadian yang menimpanya usai melakukan tur single terbarunya di Bangka. Meski kondisi mobil yang ditungganginya rusak parah, Charly dan juga kru yang ada di mobil hanya mengalami luka ringan dan Angga yang merupakan manajemen Charly mengalami luka yang cukup serius. Lantas seperti apa kronologi sesungguhnya hingga mobil yang ditumpangi Charly bisa mengalami kecelakaan? Benarkah saat kejadian, Charly masih bisa menyelamatkan diri lantaran masih terjaga sementara yang lainnya tertidur lelap? Kronologisnya kemarin tuh sepulang aku promotor single terbaru di Bangka, pulang mendarat di Jakarta itu siang, terus sore aku masih sempat syuting di Jakarta. Habis maghrib baru aku meluncur pulang menuju ke Bandung dengan keadaan memang macet parah ya di arah ke Bandung itu. Dan sekitar jam 12 kurang lebih jam 12 malam tuh sebelum nyampe ke Padalarang tuh tiba-tiba ketika mobil kita melaju ada mobil truk yang tanpa ngasih sen ke kanan, jadi kita nggak sempat keburu ngerem, akhirnya nabrak tuh mobil. Dan di situ semuanya terpelanting, cuman hanya aku mungkin yang masih kuat pegangan karena aku memang nggak tidur. Situ yang lain mungkin tidur, akhirnya dia nggak sempat untuk pegangan gitu, jadi semuanya terpental-pental semuanya. Cuman memang aku kena pecahan kaca dan dashboard yang memang hancur yang di depan tuh. Terus aku buru-buru keluar untuk nyelamatin yang di depan, ada kru Angga dari manajemen yang terjepit kakinya nggak bisa dikeluarkan. Akhirnya aku dobrak pintu itu sama teman-teman di situ. Kalau aku sendiri hanya kena benturan, alhamdulillah badan semua aman. Hanya benturan ini aja. Ini agak benjol sedikit, mungkin karena nggak inget juga aku kena benturan apa. Tapi yang penting alhamdulillah aku bisa selamat, semuanya kru manajemen juga bisa selamat. Keterjagaan itu membuat Charly hanya mengalami luka ringan di bagian dagu. Kecelakaan pada Sabtu dini hari itu pun sontak saja membuat warganet panik. Apalagi kecelakaan itu terjadi di tol Cipularang yang notabene rawan. Apalagi kondisi mobil yang ditumpangi Charly dan krunya rusak parah di bagian depan sebelah kiri. Video detik-detik evakuasi para korban dan mobil pun beredar luas di jaring maya. Lu gak apa-apa, Kus? Alhamdulillah gak apa-apa. Kalau pusing dulu. Nanti Bandung ya. Masuk bawah deket ya. Terus kamu mau dekat apa sih Padalarang? Siap, Pak. Siap. Kepul. Siap. Yang alhamdulillah sih semuanya bisa selamat. Hanya mungkin luka-luka kecil dan kena kaca dan kena benturan-benturan saja. Dan ada yang paling parahnya, paling Angga, kebetulan memang kena sayatan ya, di tangannya harus dijahit dan kepalanya agak ada retakan gitu. Namun suami dari Regina itu bersyukur seraya mengucap rasa terima kasihnya kepada halayak yang telah mendoakan dirinya dan para kru hingga semuanya bisa selamat dan kini tengah dalam masa pemulihan. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, saudara, keluarga, dan semuanya. Alhamdulillah berkat doanya
dan aku dikasih keselamatan dari insiden kecelakaan kemarin, dan hanya luka-luka sedikit, dan teman-teman kru juga alhamdulillah masih bisa dikasih keselamatan walaupun memang kendaraan hancur, tapi kita dikasih semua keselamatan. Di tempat terpisah, mantan asisten pribadi Hotman Paris Hutapea, Iklim Hakim, membuat pengakuan mengejutkan. Di tengah kasus hukumnya dengan Hotman di hadapan para awak media, Iklima mengungkap jika dirinya dipaksa untuk menikah dengan mantan kuasa hukumnya yang lalu. Alih-alih ingin membantu permasalahan Iklima yang kini menjadi terlapor, mantan kuasa hukumnya itu meminta dirinya untuk menjadi istri. Karena desakan itulah, akhirnya Iklima memilih untuk tak lagi menggunakan jasa pengacara tersebut. Dari sejak awal katakanlah beliau menjadi apa sih pengacara kuasa hukum. Tapi benar-benar aku di situ tegas mengatakan bahwa tidak bisa. Sudah saya ceritakan semua beserta bukti-buktinya. Saya ada rekaman, chat dan lain-lain. Kalau klien kami Iklim Hakim itu sampai mengundurkan diri atau mencabut hubungan kuasa antara klien kami Iklim Hakim dengan kuasa hukum yang lama. Posisi tim di saat sudah menandatangani surat kuasa untuk menyelesaikan masalah yang pertama itu memang dalam posisi yang sangat tertekan luar biasa sekali. Jadi kalau dibilang maju mundur itu semua serba salah. Ya, maju ya kena juga. Mundur apalagi, tapi alhamdulillah gitu kan, tim ya dapat langsir dari ilahi gitu kan, sehingga dia bisa keluar ini dari kandang singa dan mudah-mudahan tidak masuk lagi ke kandang buaya ya. Tak hanya sekali, mantan kuasa hukumnya itu selalu menyatakan keinginannya untuk mempersunting Iklima. Desakan itulah yang membuat Iklima mengaku depresi. Lantas benarkah beberapa luka lebam yang sempat dialami Iklima itu merupakan bentuk depresi dirinya lantaran selalu didesak untuk menikah dengan mantan pengacaranya bukan karena Hotman Paris? Jujur saja, Iklim Hakim melalui saya sampaikan salah satu alasannya kenapa ada goresan-goresan di tangannya itu, bahkan di lehernya itu sampai mau bunuh diri gitu kan, itu karena memang dia tertekan. Setiap masalah hukum yang mau didiskusikan selalu ujung-ujungnya itu diajak untuk nikah, diajak untuk dijadikan sebagai istri yang ke-8. Jadi itu alasan yang sebenarnya di samping alasan bahwa Iklim Hakim dan kuasa hukumnya yang lama itu duduk sebagai pihak terlapor 1 dan pihak terlapor 2 dalam kasus pencemaran nama baik di Bareskrim Mabes Polri. Karena posisi memang buah si malakama, maju kena, mundur kena. Dari awal kan udah di frame. Ketika tanda tangan kuasa selesai, kemudian di frame bahwa Kim ini kan adalah korban dari pelecehan kan. Ya, ketika Kim mau mundur pun gitu kan, jadi serba salah. Ini kan tidak hanya menyangkut proses hukum, tapi menyangkut image yang muncul di publik. Iya. Memang di satu sisi depan kamera dengan lantang dia itu menyerang pihak sana, pihak kubu Kelapa Gading. Nah di satu sisi di belakang kamera dia berusaha untuk mendapatkan hati Iklima dengan komitmen bahwa nggak perlu bayar dan sebagainya macam kan, cukup kamu ikhlas menjadi istri yang ke-8 ya, kira-kira bahasa seperti itulah. Kuasa hukum yang lama lebih pada melihat masalah ini sebagai ajang untuk mendekati Iklima secara simpatis. Dan yang mengejutkan lagi, Iklima mengaku jika dirinya tak pernah mengucap soal pelecehan yang dilakukan oleh Hotman. Melainkan itu adalah bumbu yang dibesar-besarkan oleh mantan pengacaranya tersebut. Lantas, akankah Iklima bakal meminta maaf kepada Hotman karena perbuatan mantan kuasa hukumnya itu? Sehingga itu bisa dikatakan seperti itu gitu. Katakanlah pelecehan. Dan itu juga kan bukan dari saya yang keluar dari mulut saya. Tapi gini deh contohnya, abang lagi berdiri di pinggir jalan, dia disenggol sama orang. Mungkin untuk bagian untuk abang misalnya itu hal biasa. Ya udah mungkin dia nggak sengaja apa segala macam. Tapi saya ngomporin abang untuk dia nyenggol bang, kejar gitu sampai dapat gitu kan.
Itu kan Akhirnya hal saya yang belajar. berbeda. Itu saya kasih gambaran aja. Tidak ada keterangan Oh, palsu. tidak ada Semua keterangan cerita-cerita disampaikan, mulai dari Rentetannya ya semuanya. dari iklim hakim ini jadikan aspri kan oleh Pak Hotman Yes. Paris Soeharto, diceritakan semua. Kemudian sampai pada ada kata ajakan untuk pacaran, diceritakan semua gitu loh. Semuanya. Tapi framing untuk apa namanya yang dibangun bahwa ini adalah bagian dari pelecehan seksual, ada kelainan, itu tidak ada gitu kan. Semua itu disimpulkan sendiri oleh beliau. Dia kirim foto dia paling seksi tanpa saya minta. Dia lagi di Bali, saya hanya bilang, halo sayang kangen. Dia kirim foto seksi, bahkan ada yang cuma pakai bra. Pernah seperti itu ya, Bang? Ada di Instagram gue semua, ada sama video juga. Jadi apa? Jadi mereka dilecehkan apa? Selama ini saya nggak pernah terlalu pusing kalau gosip. Saya kan selebriti udah biasa lah. Tapi kalau sudah kelewatan, saya akan kejar sampai dapat. Berarti semua siapa Semua itu, semua yang menjelek-jelekan saya yang sudah ke ranah pidana akan saya lapor satu-satu.